Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan sangat baik buat kami. Kami percaya di hari yang baru ini, Tuhan menyediakan hal-hal yang baru, berkat baru, dan rencana yang indah buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 1-3. Tertulis demikian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bapak yang gelisah karena kepadanya dikatakan bahwa ia belum mempunyai Roh Kudus, dan bahwa karena ia belum punya Roh Kudus, maka ia bukanlah milik Allah dan ia tidak akan diselamatkan. Pernyataan itu membuat bapak ini menjadi takut, menjadi gelisah, tapi setelah mengerti akan kebenarannya, ia menjadi tenang. Mungkin ada di antara kita yang juga gelisah seperti bapak tersebut dan bertanya-tanya, apakah saya memiliki Roh Kudus atau tidak? Apakah hanya orang yang berbahasa roh yang memiliki Roh Kudus dan akan diselamatkan? Kita perhatikan 1 Korintus 12 ayat 1-3 ini. Di situ dikatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita perhatikan ayat-ayat ini yang memberikan penjelasan agar kita semua tahu akan kebenarannya, seperti apa dan bagaimana orang yang memiliki Roh Kudus. Apa tanda dari orang yang di dalam hidupnya ada Roh Kudus? Tanda yang pertama adalah orang yang memiliki Roh Kudus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tanda yang kedua adalah orang yang memiliki Roh Kudus tidak mungkin mengutuki Tuhan Yesus. Dalam ayat ini dikatakan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Orang yang murtad, yang mengutuki Tuhan Yesus, yang meninggalkan imannya kepada Tuhan, dan kemudian menjelek-jelekan Kristus, sudah pasti di dalamnya tidak ada Roh Kudus. Tanda yang ketiga, orang yang memiliki Roh Kudus tidak akan menyembah kepada berhala. Dikatakan dalam ayat ini, pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu.
Tapi kita sekarang yang mengenal Allah, yang telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Selanjutnya, saudara, ayat-ayat dalam pasal ini menjelaskan bahwa ada karunia-karunia Roh Kudus. Kepada setiap kita masing-masing, Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda. Karunia kita seringkali tidak sama, tergantung dari kehendak Roh Kudus atas kita. Dan karunia itu bertujuan bukan untuk kesombongan, bukan untuk show off, tapi untuk dipakai dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah milik Kristus. Kita adalah milik Tuhan, milik Allah. Dan kepada kita yang percaya kepadanya, kita memiliki Roh Kudus-Nya. Ada Roh Allah di dalam kita. Kita adalah bait dari Roh Kudus. Jangan lagi kita merasa bingung atau gelisah karena mungkin tidak mempunyai karunia berbahasa roh. Sebab bahasa roh adalah karunia dari Tuhan. Namun demikian, kita semua yang percaya, kita semua memiliki Roh Kudus. Dan karena kita memiliki Roh Kudus-Nya, maka kita dimeteraikan sebagai miliknya dan mendapatkan jaminan keselamatan serta kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kepastian bahwa setiap kami yang percaya kepadamu adalah milik-Mu, sebab di dalam kami ada Roh Kudus-Mu yang memeteraikan kami, yang menjamin keselamatan dan kehidupan kekal atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan sukacita kepada setiap kami. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, untuk semakin mengerti akan firman-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu, melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Jamah setiap kami yang sakit, yang lemah, yang sedang dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan atas setiap kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.